Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dengan NIM 414171110154. Di sini saya akan mencoba membawakan sebuah materi dari hasil perancangan antena triple lebih kuat untuk aplikasi WiMAX frekuensi 3,3 GHz sampai dengan 3,4 GHz. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah antena dan propagasi. Nah, yaitu yang kedua, latar belakang. WiMAX merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. Oleh karena itu, semua pengguna seluler dan internet dapat mengaksesnya dengan mudah. Karena perkembangan teknologi yang cepat di bidang wireless, di mana di Indonesia akan menerapkan teknologi WiMAX, dibutuhkan berbagai macam desain dan spesifikasi antena agar dapat mendukung teknologi tersebut. Pada perancangan ini dibuat antena microchip 4 larik dipol yang bekerja pada frekuensi 3,3 sampai dengan 3,4 GHz. Antena ini berukuran kecil namun mampu menghasilkan gain yang cukup besar. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Pada dasarnya, antena microchip memiliki bandwidth yang sempit. Untuk mendapatkan performa yang optimum, maka dibutuhkan antena yang memiliki bandwidth lebar. Oleh karena itu, pada tugas kali ini dibuatlah suatu variasi antena microchip yang dapat mengurangi kelemahan tersebut, yaitu antena triple lebih kuat untuk aplikasi WiMAX frekuensi 3,3 sampai dengan 3,4 GHz. Nah, untuk tujuannya itu yang pertama, merancang antena triple lebih kuat untuk aplikasi WiMAX frekuensi 3,3 GHz sampai dengan 3,4 GHz. Yang kedua itu mensimulasikan antena triple lebih kuat untuk aplikasi WiMAX frekuensi 3,3 GHz sampai dengan 3,4 GHz dengan menggunakan CST Studio Suite. Nah, yang ketiga itu hasil fabrikasi. Antena bekerja sesuai dengan yang diharapkan pada perancangan dan simulasi. Nah, selanjutnya itu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama tahap studi literatur, yang kedua tahap analisa masalah, yang ketiga itu tahap perancangan dan simulasi, yang keempat itu tahap pengujian dan analisa hasil, yang keempat itu tahap penarikan kesimpulan. Nah, ini landasan teori. Dalam penyusunan makalah ini, kami telah mengumpulkan referensi jurnal dari beberapa penelitian dan rancangan yang telah diverifikasi secara internasional, seperti kami rangkum berikut ini. Yaitu yang pertama, namanya itu Herudin Amiluddin dengan judul perancangan antena microchip part segi 4 frekuensi 3,3 GHz untuk aplikasi WiMAX pada tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang antena microchip dengan 3 frekuensi untuk kebutuhan komunikasi WiMAX. Nah, yang kedua itu Bargappa M. Pasianan dengan judul Design of Rectangular Patch Antenna Analysis with Different Feed Position and Bandwidth Improvement, International Journal of Recent Technology and Engineering pada tahun 2019. Jurnal ini menjelaskan mengenai pengaruh posisi feeding dan kenaikan bandwidth pada kinerja antena microchip dengan patch persegi panjang. Yang ketiga itu Muhammad Sahidul Islam dan kawan-kawan dengan judul Modified Minder Line Microchip Patch Antenna with an Enhanced Bandwidth for 24 GHz is Band Internet of Things IoT pada tahun 2019. Dalam jurnalnya disebutkan antena dengan modifikasi patch telah banyak dibicarakan untuk menggunakan pada aplikasi IoT pada pita 2,4 GHz.
Nah, dan yang keempat itu studi penerangan antena microchip dipol dual band frekuensi 2,3 GHz dan 3,3 GHz untuk aplikasi broadband wireless access pada tahun 2015. Jurnal ini membahas tentang perancangan antena microchip dipol yang memiliki dua frekuensi kerja, yaitu pada frekuensi 2,3 GHz dan 3,3 GHz yang dapat diaplikasikan untuk teknologi broadband wireless access atau BWA. Nah, yang kelima itu Sarpina Ega Aulia dengan judul analisis perancangan antena microchip part segitiga array untuk aplikasi WLAN 2,4 GHz pada tahun 2017. Jurnal ini membahas tentang bagaimana menghitung dan mendesain antena microchip part segitiga array untuk aplikasi WLAN 2,4 GHz. Nah, yang keenam itu Muhammad Darsono Arlindo Talahatu Pasorong dengan judul perancangan antena microchip frekuensi 2,6 GHz metode simulasi untuk aplikasi ground penetrating radar atau GPR. Pada tahun 2018, jurnal ini membahas perancangan antena microchip planar yang dikembangkan untuk peningkatan bandwidth yang mendukung sistem aplikasi ground penetrating radar. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu pemodelan dan simulasi. Nah, dalam perancangan dan pembuatan antena dipol microchip 4 larik dipol diperlukan beberapa tahap pengerjaan. Antaranya tahap pertama yaitu adalah penentuan spesifikasi antena, yaitu frekuensi kerja, bandwidth, gain, polaris, dan pola radiasi. Setelah penentuan spesifikasi antena, tahap kedua adalah penentuan dan perhitungan dimensi antena, bertujuan untuk menentukan dimensi antena yang akan dirancang, panjang saluran transmisi, dan letak pencatuan agar diperoleh hasil yang sesuai dengan spesifikasi antena. Setelah dilakukan proses perhitungan dan pemodelan antena, kemudian dilakukan perancangan dan simulasi terhadap antena dan software CST Studio Suite. Tahap terakhir adalah merealisasikan antena yang telah dirancang dan melakukan analisis perbandingan antara hasil simulasi dengan hasil realisasi antena yang telah dirancang. Nah, dan ini selanjutnya untuk spesifikasi rancangan antena, yaitu frekuensi kerja pada 3,3 sampai dengan 3,4 GHz, bandwidthnya itu 100 MHz, dan impedansinya itu 50 ohm, pola radiasi omnidireksional, dan PSWR-nya itu kurang lebih sama dengan 1,5, polarisasi linear, gainnya itu kurang lebih dari sama dengan 5 dBi, dan jumlah elemen yaitu 4 elemen. Penentuan dimensi antena. Dimensi antena yang dirancang berkaitan dengan spesifikasi antena yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah awal dalam menentukan dimensi antena adalah menentukan dimensi parts antena. Kemudian adalah menentukan jenis feed line yang akan digunakan dan dimensi feed line. Setelah itu, menentukan dimensi substrate antena yang menggunakan bahan epoksi FR4. Langkah akhir dalam menentukan dimensi ground plane yang digunakan karena sangat berpengaruh terhadap antena yang telah dirancang. Nah, dan yang nomor 1 yaitu dimensi path. Bentuk path dari antena microchip dipol ini adalah persegi panjang dengan panjang path adalah lambda per 2. Antena microchip dipol ini terdiri dari 2 lengan dengan panjang tiap lengan adalah lambda per 4. Nah,
Penentuan dimensi awal dari pas antena ini diambil dari persamaan berikut. Itu bisa dilihat di PPT. Cara menentukan lebar pas antena, menentukan panjang antena, dan penentuan panjang saluran transmisi didapat dari persamaan berikut. Nah, yang kedua itu dimensi ground plane. Secara ideal, ground plane yang digunakan memiliki luas dan tebal yang tidak terhingga, infinite ground plane. Kondisi ini jelas tidak mungkin untuk direalisasikan, namun hal ini dapat diatasi untuk menciptakan kondisi finite ground plane. Dimensi minimum ground plane yang dibutuhkan untuk menciptakan kondisi ini diberikan melalui persamaan berikut. Bisa dilihat. Nah, dan untuk nomor 3 itu dimensi substrat. Dimensi dari substrat yang dibuat tidak mengikuti nilai dari dimensi ground plane, yaitu dengan ukuran 9 kali 85 mm, dengan ukuran dari substrat terdiri yaitu 8,5 kali 186 mm. Bahan dielektrik yang digunakan sebagai substrat pada antena ini adalah epoxy FR4. Karakteristik dasar dari epoxy FR4 ini adalah sebagai berikut. Itu bisa dilihat nomor 1, permeabilitas relatif 4,4, loss tangan yaitu 0,000815, dan yang ketiga itu ketebalan dielektrik itu 1,6 mm. Nah, dan ini untuk simulasi. Sebelum mendapatkan hasil desain yang sesuai dengan spesifikasi antena yang dirancang sebelumnya, dilakukan beberapa proses iterasi, di mana proses iterasi tersebut merupakan proses perancangan desain. Bisa dilihat di gambar. Yang pertama itu ilustrasi ke-1, desain antena dipole. Yang kedua itu hasil dari simulasi PSWR 1 antena dipole. Yang ketiga itu hasil simulasi gain 1 antena dipole. Pada ilustrasi 1 ini belum dilakukan optimasi sehingga hasil yang didapat belum mencapai nilai spesifikasi yang ditentukan untuk membuat antena triple lebih kuat. Nah, yang kedua itu ilustrasi kedua. Pada proses ilustrasi 2, desain antena yang dirancang adalah antena disusun secara kolinier seperti gambar bisa dilihat. Dan selanjutnya gambar simulasi dari desain antena ilustrasi 2, hasil simulasi PSWR ilustrasi 2, kemudian hasil gambar simulasi gain ilustrasi 2. Pada ilustrasi 2 ini belum dilakukan optimasi sehingga hasil yang didapat belum mencapai nilai spesifikasi yang ditentukan untuk membuat antena triple lebih kuat. Selain PSWR dan gain, ilustrasi 3 ini mendapatkan hasil pola radiasi dan return loss antena triple lebih kuat. Nah, kemudian ilustrasi 3, pada proses ilustrasi 3, desain antena yang dirancang adalah antena disusun secara paralel seperti gambar bisa dilihat. Kemudian gambar selanjutnya hasil simulasi dari PSWR ilustrasi 3, kemudian hasil simulasi gain ilustrasi 3. Hasil tersebut sudah mencapai nilai spesifikasi yang ditentukan untuk membuat antena triple lebih kuat. Hasil didapat setelah melakukan optimasi sehingga mendapatkan nilai parameter seperti pada tabel 1,1. Selain PSWR dan gain, ilustrasi 3 ini mendapat hasil pola radiasi dan return loss antena triple lebih kuat. Nah, ini bisa dilihat pada tabel perbandingan literasinya. Parameter antena itu dari gain, literasi 1 didapati 4,6 dBi, dan iterasi kedua itu 7 dBi, dan iterasi ketiga yaitu 6,643 dBi. Dari PSWR-nya yaitu 9,235, ilustrasi 2 itu 2,2335, dan ilustrasi 3 itu 1,2
721. Pola radiasi dari ilustrasi 1 itu omnidireksional, itu sama seperti ilustrasi 2 dan ilustrasi 3. Nah, dan ini untuk hasil simulasi, hasil iterasi 1 antena triple biquad. Perancangan antena triple biquad pada iterasi 1 mendapatkan beberapa hasil seperti PSWR dan gain yang memiliki nilai masing-masing sebesar 9,235 dan 4,46 dBi. Pada iterasi 1 ini belum dilakukan optimasi sehingga hasil yang didapat belum mencapai nilai spesifikasi yang ditentukan untuk membuat antena triple biquad. Selain PSWR dan gain, ilustrasi ini mendapatkan hasil pola radiasi dan return loss antena triple biquad. Bisa dilihat pada gambar nilai PSWR dari hasil perancangan. Kemudian selanjutnya gambar far field pada frekuensi 3,35 Hz. Nah, kemudian grafik return loss hasil perancangan, kemudian pola radiasi azimut, kemudian pola radiasi elevasi. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pola radiasi antena adalah omnidireksional. Nah, kemudian hasil ilustrasi 2 antena triple biquad. Perancangan antena triple biquad pada ilustrasi 2 mendapatkan beberapa hasil seperti PSWR dan gain yang memiliki nilai masing-masing sebesar 2,2335 dan 7 dBi. Pada iterasi 2 ini belum dilakukan optimasi sehingga hasil yang didapat belum mencapai nilai spesifikasi yang ditentukan untuk membuat antena triple biquad. Selain PSWR dan gain, ilustrasi ini mendapatkan hasil pola radiasi dan return loss antena triple biquad. Nah, bisa dilihat di gambar nilai PSWR dari hasil perancangan, kemudian far field pada frekuensi 3,35 Hz, kemudian grafik return loss hasil perancangan, pola radiasi azimut, pola radiasi elevasi. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pola radiasi antena adalah omnidireksional. Nah, ini hasil iterasi yang ketiga antena triple biquad. Perancangan antena triple biquad pada iterasi 3 mendapatkan beberapa hasil seperti PSWR dan gain yang memiliki nilai masing-masing sebesar 1,0721 dan 6,643 dBi. Hasil tersebut sudah mencapai nilai spesifikasi yang ditentukan untuk membuat antena triple biquad. Hasil didapat setelah melakukan optimasi sehingga mendapat nilai parameter seperti pada tabel 1,1. Selain PSWR dan gain, ilustrasi 3 ini mendapatkan hasil pola radiasi dan return loss antena triple biquad. Bisa dilihat parameter dimensi antena setelah optimasi pada tabel berikut. Nah, dan ini merupakan gambar nilai PSWR dari hasil perancangan, kemudian far field pada frekuensi 3,35 Hz, kemudian return loss hasil perancangan, pola radiasi azimut, pola radiasi elevasi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.